pada praktikum kali ini adalah mengamati bentuk dan jenis gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Baiklah, yang pertama kami melakukan percobaan gelombang transversal. Percobaan pertama menggunakan selingki. Ambil selingki, rentangkan di atas lantai yang licin, ikat salah satu ujung selingki pada tiang yang cukup kokoh untuk menahannya atau dipegang oleh teman Anda. Ujungnya yang lain dipegang sendiri. Usik ujung selingki dengan menggerakkan ujung selingki dengan cepat ke kiri dan ke kanan. Ujung selingki yang dipegang bergerak bolak-balik ke kiri dan ke kanan. Adapun yang merambat pada selingki adalah energi dari usikan, bukan materi selingki itu sendiri. Adapun gelombang yang membentuk adalah gelombang transversal. Dalam gelombang ini, arah getar gerakan selingki ke kiri dan ke kanan tegak lurus terhadap arah rambat gelombang, yaitu gelombang yang bergerak maju sepanjang selingki. Cobaan kedua yaitu masih dengan selingki, untuk melihat bentuk gelombang longitudinal. Usik ujung selingki dengan menggerakkannya cepat ke belakang dan ke depan, mendorong dan menarik. Di sini terlihat gelombang yang berbeda. Ini adalah gelombang longitudinal. Pada gelombang longitudinal dapat dilihat bahwa adanya rapatan bagian di mana lilitan selingki saling berdekatan dan tunggangan bagian di mana lilitan selingki saling berjauhan. Yang merambat sepanjang selingki dalam gelombang ini arah gerakan selingki ke belakang dan ke depan sejajar dengan arah rambatan gelombang yang bergerak maju sepanjang selingki. Ya, kita memakai karet gelang untuk mengetahui apakah posisi karetnya berpindah saat kita melakukan percobaan gelombang transversal. Setelah diikat, kita lakukan seperti hal yang tadi kita lakukan. Kemudian kita lihat apakah karetnya berpindah. Saat karet gelang diikat di tengah selingki, kami mengamati bahwa karet gelang tersebut tidak ikut berpindah bersama gelombang. Karet gelang hanya bergerak naik turun atau bolak-balik di tempatnya sesuai arah getar saat gelombang melewatinya. Ini semakin menegaskan bahwa yang merambat adalah energi, bukan partikel medium selingki atau karet gelang. Energi merambat melalui penggas dan asalnya adalah usikan atau gaya yang diberikan pada ujung selingki. Selanjutnya, percobaan berikutnya adalah menggunakan kabel untuk praktek gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Pada percobaan pertama adalah gelombang transversal saat selingki kita ganti dengan kabel listrik, hasilnya mirip dengan saat menggunakan selingki. Namun ada beberapa perbedaan, contohnya seperti kabel listrik memiliki massa, jenis dan elastisitas yang berbeda dari selingki, sehingga kecepatan rambat gelombang pada kabel listrik bisa lebih cepat ataupun bisa lebih lambat. Gelombang longitudinal. Saat mengamati gelombang longitudinal pada kabel listrik, sangat sulit melihat gelombang longitudinal tersebut. Ini disebabkan karena kabel listrik memiliki kesukaran yang sangat tinggi. Materialnya lebih kaku, cenderung menahan deformasi atau perubahan bentuk dengan lebih kuat. Gelombang longitudinal sama seperti sebelumnya. Saat melakukan pengamatan gelombang longitudinal, kabel listrik tidak ideal untuk menunjukkan gelombang longitudinal tersebut. Berbeda dengan selingki yang dipakai sebelumnya, ini dikarenakan kekakuan yang dimiliki kabel listrik tersebut. Berdasarkan hasil pengamatan, dapat disimpulkan bahwa tali berperilaku sebagai medium untuk gelombang transversal saja. Jenis gelombang dominan gelombang transversal. Gelombang yang terbentuk dan diamati pada tali adalah gelombang transversal. Hal ini ditandai dengan arah getar partikel tali yang tegak lurus terhadap arah rambat gelombang. Karakteristik visual membentuk bukit dan lembah. Sebagai ciri khas gelombang transversal, perambatan energi pada tali terlihat jelas dengan terbentuknya pola bukit simpul tertinggi dan lembah simpul terendah yang bergerak sepanjang tali.
Perambatan energi karakter berpindah gelombang pada tali menunjukkan sifat merambat, di mana energi dipindahkan dari sumber getar satu ujung ke ujung yang lain, namun partikel tali itu sendiri hanya bersosialisasi di sekitar titik setimbangnya dan tidak ikut berpindah secara permanen. Tidak mendukung gelombang longitudinal. Berbeda dengan selinci, tali tidak mampu atau sangat sulit menampilkan gelombang longitudinal dalam konteks percobaan ini. Sifat fisik tali yang kaku dan tidak mudah memampat atau merenggang membuat fenomena rapatan dan kembangan yang menjadi ciri gelombang longitudinal tidak teramati. Berdasarkan Statikum dapat disimpulkan bahwa selinci mampu menunjang gelombang transversal dan longitudinal karena sifatnya yang fleksibel. Sementara kabel dan tali hanya menunjang gelombang transversal akibat sifat materialnya yang lebih kaku dan tidak mudah mengalami repatan atau renggangan. Perbedaan utama antara gelombang transversal dan longitudinal terletak pada arah getaran relatif terhadap arah lambatnya. Pada gelombang transversal, arah getaran partikel medium tegak lurus terhadap arah lambat gelombang, membentuk pola bukit dan lembah seperti yang terlihat pada gelombang tali atau permukaan air. Sebaliknya, pada gelombang longitudinal, arah getaran partikel sejajar dengan arah lambat gelombang, menghasilkan pola repatan dan renggangan seperti yang terjadi pada gelombang suara di udara dan gelombang pada selinci yang ditekan ditarik.